Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi Wasallam, wasallam. pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa khususnya buat saudara kita Pak Saifuddin yang dari hari Sabtu kemarin beliau sedang dirawat di rumah sakit PON, Ya Allah, Tuhanku, rumah sakit PON di semoga sehat ya Allah. Stroke, stroke ya Ustaz. eh, saya kurang tahu ya. Tapi tadi saya WA dibalas. Saya tadi sempat mau besuk cuman karena waktu besuknya jam 6 sore. Jam 6, Iya, jam 6 sore sampai jam 6.45. 7. Cuman sebentar jadi hari ini belum saya besuk. Mungkin besok insya Allah rencananya besok. Karena kalau malam ini eh, nanti nggak sempat ngajar. Ya kita doakan dulu buat beliau khususnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala penyakitnya sehatkan kembali, bisa bergabung kembali Amin, kita ya Allah, amin, di amin. kajian rutin kita setiap Selasa malam, dan kita berdoa juga untuk kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, panjang umur dalam kebaikan, bisa mengikuti Amin. kajian dan memahami kajian dengan baik. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin yang biasa hadir dan malam ini belum hadir, apabila ada yang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasy syaithanir rajim. minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka إياك na'budu نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya robbal alamin. الله
اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل آل محمد. محمد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan absen dahulu sesuai yang ada di layar. Pertama, Bu Aida, apa kabar Bu? Lagi kurang sehat, Ustaz. Semoga Lagi cepat flu. sembuh ya, Bu. Baik. Bu Armiati, apa kabar Bu? Kabar baik, Pak Ustadz. Sudah Tinggal, pulang ya, dan air. udah Pak. Tinggal, ya, begitulah biasa. Alhamdulillah. Bu Yuniarti, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Bihoyer sehat. Walafiat. Bu Amina, apa kabar? Mana nih Bu Amina suaranya? Pak Takdir, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Ustaz. Alhamdulillah. Tadi saya sudah WA Pak Saipudin, tadi dibalas WA-nya. Nggak tahu yang balas WA-nya Pak Saipudinnya apa keluarganya. Tanya, nggak tahu. Mungkin keluarganya sikap. Ya, saya belum, mungkin besok rencana besok. Iya, orang Indonesia baru tahu malah dari saya Ustaz. Oh gitu. Kaget. Iya kaget juga Pak Haryono kaget. Oh iya, Iya, iya saja mudah-mudahan bisa cepat putus Ustaz. iya, amin. Kemudian Leilani, Aceng, Putri Murtini, apa kabar? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini, baik yang akan ikut aktif atau mustami. Insya Allah materi kita pada malam hari ini adalah i'rab ya. Kita akan belajar membaca kitab gundul ya, yaitu dengan mengi'rab surat An-Nisa ayat 56 atau Di tepatnya bukunya halaman berapa Pak 55. Ustadz? Kenapa Bu? Ada di bukunya nggak? Enggak ada Bu. Nggak ada. Iya. Jadi ini Assalamualaikum tentang, Ustaz, apa kabar? nah, apa kabar Bu Aminah? Baru ada suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Bu Ar udah pulang umroh ya? Udah, Bu. Kapan pulangnya? Udah 3 hari. Oh ya, Alhamdulillah. Banjir nggak di sana? Apa, Bu? Banjir nggak? Ya? Enggak, Nggak banjir ya? Enggak, Alhamdulillah. enggak. Mm. Iya. Baik ya. Panas. Jadi perlu diketahui materi yang setiap kajian selesai ini tidak semuanya ada di buku ya. Iya Pak Ustadz. Di khusus yang baru bergabung atau beberapa ya, beberapa pekan baru bergabung. Jadi sistemnya begini. Buku manhaj itu sebagai buku rujukannya, kemudian saya kembangkan ya, saya kembangkan kepada pendalaman dari setiap contoh-contoh ayat-ayat yang ada dalam buku manhaji. Hmm. Agar eh, contoh-contoh ayat itu tidak lewat begitu aja, tetapi kita bisa lebih memahami lagi. Taruh mana nih? Depan kali ya? Dan itu memang ada di buku itu khusus saya buat. Materi ini memang juga belum saya share dan tidak tidak di-share memang ya. Tapi bagi yang pengen bisa nanti japri saya, nanti bisa saya di-share. Oleh karena itu untuk malam ini materinya mohon dilihat di layar ya, mohon lihat di layar. Iya Kita Pak akan Ustadz. mulai ya, yaitu mengi'rab ya surat An-Nisa ayat 56.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita bacakan dulu ayatnya sebelum kita mi'rab. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innalladzina kafaru bi ayatina naro. Baik. Ya, itu bacaan ayatnya yang akan kita coba i'rab secara bahasa Arab melalui satu kitab i'rab. Ini kita gundul ya, kita akan belajar cara bacanya. Saya akan absen. Nah, bagi yang siap, saya sebut namanya silahkan. Kita mulai dari mana tadi? Bu Yunia, Siap, Ustaz. Bu Iya, Yunia, Ustaz. Yunia. Iya, Kan? iya, Ustaz. Inna. Ya. Nah, silahkan. Inna huruf taukid nasab mabni ala fathi. Baik, terima kasih. Ya, cukup sebaris ya. Baik, saya ulangi cara bacanya. Inna ya, cara bacanya harfu taukidin, bukan huruf. Ya, tapi harfu taukidin. Kalau dibaca huruf itu setelah huruf ro itu ada wawunya. Ya, Ustaz. Ya. Waw jamaah Seperti itu ya. Jadi inna mau diperhatikan, mau didengarkan harfu taukidin wa nasbin. Ini harfunya mudhof kepada taukid. Taukidnya mudhof ilaih, maka majrur. Karena taukidnya ini enggak ada alif lam, maka majrurnya dengan kasroh tanwin. Harfu taukidin. Kemudian wanas bin. Nah, ini bacanya wanas bin. Kenapa nasbin? Karena ada waw atop. Ya, yang namanya waw atop itu kalimat setelahnya harus mengikuti sebelumnya secara harokat. Harokat terakhirnya ya. Sebelum nasob ada taukid. Taukid harokatnya huruf terakhirnya taukidin ya, huruf dalnya tanwin kasroh, maka di sini wanasbin, banyak juga kasroh tanwin. Mabniun alal fathi. Ya. Jadi inna itu huruf taukid wanasbin. Apa maksudnya? Secara jenis huruf inna itu huruf taukid. Tapi secara fungsi ada nasob. Kenapa nasob? Karena isim setelahnya jadi mansub. Seperti itu. Contohnya misalkan di dalam ayat lain, innallaha, ya kan? Setelah huruf inna, lafaz Allahnya itu fathah, huruf haknya innallaha. Hak itu, fathah itu namanya harokat untuk mansub. Seperti itu. Nggak boleh dibaca innallahu, tapi innallaha. Ya. Sayangku kena pinter.
Mabni alal fathi, ya huruf itu semuanya mabni, harokatnya tidak berubah. Alal fathi karena harokatnya terakhirnya nunnya itu fathah inna itu. Baik, selanjutnya setelah Bu Yuniarti, Apa Ustaz? oke, Pak Apa Tamis. Ustaz? Tanya Ustaz. Oh, silakan Pak. Iya, kalau fi'lun mudhari'un naat man'ud. Ya, Kemudian yang lalu dua lainnya idhofah. ya, Nah, ini sekarang harfu taukidin idhofah kan? ya. Ada ini enggak ada patokannya kalau huruf ini hanya huruf ini lah kalau katakanlah huruf atau harfu atau fin atau gimana Ustaz? Apa ada patokannya Ustaz? Eh, kalau diawali, kalau semua jenis huruf, ya, semua jenis huruf, apabila diawali dengan kata harfu, maka kesananya itu termasuk idofah, ya. Misalkan harfu nasbin, harfu jazmin, harfu jarrin, harfu taukidin, gitu kan. Apalagi Atau harfu atfin, iya. Gitu. fin ya. Jadi kalau diawali dengan kata harfu, maka kalimat setelahnya itu idofah, Pak. Menjadi mudhaf ilaih. Itu udah patokan Ustaz ya. Itu termasuk salah satu patokannya, Pak. Ya. Lalu katakan untuk yang isim lah, isim mausul, isim isyarah, isim apa kan macam-macamnya. Nah, kalau isim tidak semuanya sama, Pak. Nah, jadi gimana ini ya Ustaz? Patokannya gimana? Nah, kalau isim itu tidak ada patokannya, Pak. Oh ya, Nah, jadi harus harus mengikuti bagaimana pengucapan apakah pengucapan orang Arabnya, Pak. samain. Iya, sama i. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang samai, ada yang kiasi, gitu kan. Apa maksudnya? Sama itu ya kita harus mengetahui bagaimana orang Arab menggunakan itu, baik penggunaan praktek secara lafaz itu di Lagi dulu. lapangan, ya maksudnya Lagi. secara Dek, fakta, sudah tinggi. misalkan dalam eh, Dalam saya kapan kamu mau ke atas ya? atau juga Oh, sayangku. ya kalau Kita sikat gini kalau pulang kalau sebentar. kiasi itu bisa Semangat, semangat. dikiaskan, Jadi, oke? bisa di apa dianalogikan, bisa di apa diwazankan gitu. Oke, Jadi baik. ya seperti itu. Makanya nanti di dalam sorot contohnya ya, tidak semuanya kiasi, ya, tapi ada yang simai. Contohnya masdar. Masdar itu dia simai, ya, bukan bukan kiasi. Maka nanti masdar itu tidak sama, gitu. Wazan dasarnya misalnya kalau sulasi paklan, ya. Tapi nanti kalau khusus masdar tidak semuanya paklan, ada fi'lan, ada fi'alan, ada fa'alan, ada fu'ulan seperti itu. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan setelahnya itu akan sudah mulai dibahas perubahan-perubahan masdar, ya, dari beberapa contoh ayat itu sudah mulai saya sisipkan insya Allah. Baik, eh, cukup dulu Pak ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita ke kata alladzina. Silakan Bu Aminah. Halo. keluar kali Bu Aminah. Ya, ya Ustaz. Dia lagi. Silakan Bu Aminah. Ya, ya. Alladzina. Nggak bisa. Halo. Tolong dikirim Ustaz. Hilang Apanya Bu? ayatnya. Di layar nggak ada? Nggak ada. Oh, entah saya cari. Oh, ada baru keluar.
Ya, allazina ismul mausul mabni alal fathi fi mahalil nasbu ismu inna. Baik, terima kasih. Saya ulangi cara bacanya. Alladzina ismun mausulun. Nah, kayak begini. Dia naat man'ut. Dia Mabni. sifat. Ismun mausulun. Dia beda dengan harfu. Ismun mausulun mabniun alal fathi. Isim mausul yang mabni. Ya. Jadi ada beberapa isim yang mabni. Tetap. Isim mausul, isim isyarah, isim istifham, ya. Itu adalah di antara isim-isim yang selalu mabni. Alladzina ini isim mausul mabni alal fathi karena harokat terakhirnya yaitu huruf nun alladzina. Naknya ini berharokat fathah maka mabni alal fathi. Di mana kata alladzina itu naknya nggak boleh berubah. Jadi nggak boleh alladinu, alladini nggak boleh. Jadi cuman alladzina. Fi mahalli nasbin. Nah ini perhatikan. Ini juga idopah nih. Mahalli. Pertama, fi ada huruf jer. Mahalli maka majrur. Dia mahalli mudhof kepada nasbin. Nasbinnya mudhof ilaih. Karena nasbinnya ini enggak ada alif lam, maka pakai tanwin kasroh. Fi mahalli nasbin ismu inna. Gitu. Jadi alladzina ini isim inna mansub gitu. Tapi karena mabni makanya disebutnya fi mahali. Fi mahali itu apa? Dalam posisi gitu. Baik, terima kasih Bu Aminah. Selanjutnya siapa nih yang di Pak Takdir silakan, Pak Takdir. Kafaru. Ya, Ustaz. Kafaru fi'lu madin mabniun ala dhammi wal wawu al jamaah fa'ilun wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rab ilatul mausul. Alhamdulillah. Ini udah bagus Pak Takdir dibacanya ya. Saya ulangi. Kafaru fi'lu madin. Nah, ini perhatikan. Nah, yang tadi pada dia tanyakan. Jadi kalau fi'il itu ada cara bacanya beda. Fi'lun mudhari'un dia nat man'ut, tapi kalau fi'il madin sama amr dia idhofah. Fi'lu madin, fi'lu amrin. Kafaru itu fi'il madi, mabni ala dom. Semua fi'il madi itu pasti mabni, ya, mabni, nggak berubah. Ala dom karena huruf ro-nya nih yang fi'il kan kafaru sampai ro ya. Ro-nya domah. Wa wawul jama'ati, perhatikan wawunya nih wawul jama'ah, huruf wawu al jama'ah fa'il. Nah, jadi walaupun cuma satu huruf tapi dia fa'il. Fa'il itu subjek. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat sempurna dari fi'il dan fa'il. Jadi kafaru ini dalam bahasa Arab itu udah kalimat sempurna karena ada fi'il dan fa'il. Jumlah makanya. La mahalla laha minal i'rab. Kalau secara jumlah kafaru itu tidak ada i'rabnya. Kenapa? Karena silatul mausul. Dia adalah silah kalimat penyambung setelah isim mausul yaitu alladzina. Baik, terima kasih Takdir. Selanjutnya Ada tanya Ustaz, silakan. apa bisa dijadikan patokan Ustaz setelah isi mausul itu lalu karena dia kan isi mausul lalu silatu mausul itu pasti itunya pasti ada silatu mausul dan itu tidak bisa diirob tidak ada itu punya Ustaz apa ada rumusnya Ustaz. Ya, diantaranya begitu, Pak. Setiap ada isim mausul berarti ada silahnya, ya. Kalau ada silahnya, maka jumlahnya itu secara jumlah tidak ada posisi i'rabnya. Betul. Itu juga patokan.
Oke. Ya, baik. Selanjutnya yang Bu Armiati silakan Bu. Bi ayatina. Bi ayatina alba alba'u apa alba itu. Alba'u. Alba'u harfun jar waw ayati ismun majrurun bil ba'i wang ala mata Alamat. jarhi hil kasroh wal jar wal Jadi, majrurun mata alaka muta'alliq, bil muta'alliq, bil fa'lun bil bil fa'li ya fi'li, Bil fi'li. kafaru bil fi'li kafaru wal waw ayati mudofun waw nun domir mutasil mabni alas sukuni fil mahali jar mudofun ilai. Baik, terima kasih Bu Armiati. Saya ulangi lagi cara bacanya. Perhatikan ke biayatina alba'u harfu jarrin. Perhatikan ya, cara bacanya alba'u harfu jarrin. Kenapa dibaca alba'u? Karena ini kalimat pertama. Ya, ini kalimat pertama. Gitu. Alba'u Di dalam struktur bahasa Arab, kalau ada kalimat pertama isim itu harokat terakhirnya dhamma. Al-ba'u harfu jarrin. Ini bi, ini ba, ini huruf jar. Wa ayat, perhatikan Bu Armiati wa cara bacanya ayat wa ayat bukan wawu, tapi wa ayat. wa ayat habis Ya, kurung situ Ustaz. ya, maksudnya wa ayat dan ayat, maksudnya dan kalimat ayat. Wa ayat ya ya ya. Majrurun, isim yang majrur bil ba'i, yaitu dengan huruf jar bi, ya. Kan ayati setelah huruf jar bi, ya kan, bi ayati. Wa alamatu jarrihi al kasroh, tanda jarnya kasroh karena bi ayati, ya kan. Wal jaru wal majrur, apa maksudnya? Wal jaru huruf jar, wal majrur isim setelah huruf jar, muta'allikun. Perhatikan cara bacanya. Muta'allikun, ya. Bil fi'li, ya. Jadi bi ayati ini terkait dengan kata kafaru. Gitu. Muta'allikun itu terkait bil fi'li kafaru wa ayati mudhof, ya, ayati mudhof wa na do, nah, perhatikan cara bacanya wa na bukan wauna, wa na domirun muttasilun, ya, domir yang disambung, mabniun ala sukun, semua domir juga mabni ala sukun karena na huruf terakhirnya alif sukun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih itu majrur. Tapi karena domir maka disebutnya fi mahalli. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Armiati. Selanjutnya saya panggil siapa? Bu Putri silakan. Ya Ustaz, Saufa. saufa. Ya Ustaz. Nah, bismillah, saufa harfu istiqbali mabni alal fathi. Baik, terima kasih. Pendek tapi betul. Saufa harfus istiqbalin, ya, perhatikan naik kayak begini idofah. Jadi biasanya yang diawali dengan harfu itu idofah. Harfus istiqbalin mabniun alal fathi karena huruf terakhirnya fa, harokatnya fathah. Saufa, makanya mabni alal fathi. Harfus istiqbalin, apa huruf istiqbal? Huruf yang akan datang secara makna, seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Tri. Selanjutnya, saya lihat dulu absennya nih siapa. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya Ustaz. Nuslihim, Pak Agus baca sampai koma deh. Nanti saya berhentikan ya, karena Ya. panjang. Bagi-bagi. Nuslihim. Nusli. Fi'lu mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddar. Apa nih Ustaz? Ya, terus Muqaddarah lisikol. Istiqomah. Baik, terima kasih. Teguh sampai sini kita bagi-bagi ya. Terima kasih bagus. Nuslihim, nusli fi'lun mudhari'un. Nah, ini kalau fi'il mudhari begini cara baca man'ut ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, kalau fi'il madi itu mabni, tapi kalau fi'il mudhari itu mu'rab ya, makanya marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ya. Jadi fi'il mudhari itu asalnya marfu, ya. Dan kalau marfu itu tandanya harokatnya dhammah. Alamatu rafihi ad-dhammah ditambah al-muqaddaratu. Kenapa al-muqaddaratu? Perhatikan kata nusli, harokat terakhirnya bukan dhammah kan? Huruf iyanya bukan dhammah. Karena huruf iyanya bukan domah, maka di sini disebutnya muqaddaroh. Kenapa muqaddaroh? Karena asalnya fi'il mudhari itu harusnya domah. Gitu. Lalu dikasih keterangan, kenapa muqaddaroh? Karena listiqol. Kenapa listiqol? Karena beratnya huruf terakhir yaitu huruf illah. Ya kan? Huruf terakhirnya kan huruf illah. Karena huruf ilah, maka seperti itulah huruf ilah dia membuat berat dalam suatu kata kerja. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Bu Julaiha, silahkan. Julaiha siapa? Julaiha. Julaiha. Wal fa'ilu domir ya Pak, gitu ya? Ya. Domir musana mustatirun wal jawabi wujuban. ujuba Wujuban. takdiruhu nah ya. Nah, baik. Iya. Cukup Bu, dikit-dikit ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Nah, itu cara baca begitu ya. Ya. Wal fa'ilu gini. Setiap fi'il di dalam bahasa Arab itu ada fa'ilnya. Karena di sini nusli fi'il mudhari, maka harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Domir mustatir, wujuban takdiruhu nahnu. Karena diawali dengan huruf mudhari'ah huruf nun, ya. Jadi huruf mudhari'ah huruf nun ini adalah menunjukkan fa'ilnya siapa? Yaitu nahnu. Karena nahnunya nggak disebut di sini, makanya disebutnya domir mustatir. Domir mustatir itu domir yang tidak kelihatan. Karena nahnunya nggak kelihatan. Tidak menempel. Apa tidak menempel gitu Pak Ustaz? Bukan, nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan. Itu ya. Goib. Makanya ditakdirkan takdiruhu nahnu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Julaiha. Selanjutnya saya panggil. Ustaz tanya Ustaz. Silahkan. Nah ini domain mustatir wujuban. Kalau nggak salah yang lalu itu ada domain mustatir jawazan. Bisa tolong dijelaskan bedanya jawazan sama yang wujuban? Ya, kalau wujuban itu diawali dengan untuk fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhari'ah. Gitu. Positif. Ya, huruf mudhari'ah itu yang itu. Gitu.
Yang jawazan biasanya di fi'il madi, ya kan? Di mana di situ tidak kelihatan, gitu kan? Hmm. Misalkan kayak fa'ala, ya kan? Itu situ jawazannya huwa, gitu. Jadi tidak apa ya, tidak kelihatan dan tidak ada tandanya gitu. Tapi kalau fi'il mudhari ada huruf mudharaah, karena setiap huruf mudharaah itu menunjukkan fa'ilnya. Jadi misalkan hamzah, hamzah itu ana gitu. Nun itu nahnu itu. Iya itu untuk nanti huwa, huma, hum ya. Iya. Kalau yang ta itu orang kedua ya, anta, antuma seperti itu Mantuna. gitu. Jadi kenapa disebut Tuna. kenapa disebut wujuban? Karena huruf itu sudah memiliki identitas gitu sebenarnya. Makanya disebutnya wujuban. Karena kalau yang jawazan dia tidak memiliki tanda ya. Tapi dalam fiil itu harus ada fa'il. Makanya karena dalam fiil itu tidak ada tandanya, hanya bisa direka-reka gitu kan. Misalkan fa'ala gitu kan. Bagi yang sudah belajar fa'ala udah pasti huwa. Tapi bagi yang belum belajar fa'ala itu mana fa'ilnya, maka disitulah jawazan. Ala ya puluh. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Kan di rumus-rumus kita kan ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yuf'ilu. Itu bedanya apa sih Pak Ustadz? Oh, yang sorob. Orang Maksud Ibu beda perubahan Kan harokat. itu ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya. Nah, itu bedanya gimana Pak Ustadz? Bu Yuni itu masih belum paham Pak Ustadz. Kan di rumusnya ada yang fa'ala yaf'alu. Itu bedanya gimana Pak Ustadz di kata-katanya? Ya, gini. Nah, ini tentang sorob sebenarnya ya. Jadi perubahan fiil madi ke fiil mudhari secara harokat untuk harokat ain ya huruf tengah ya huruf kedua. Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu itu adalah pertama di dalam bahasa Arab semua fiil yang sulasi yang 3 huruf batasan harokatnya pertama untuk fiil madi itu di dalam bahasa Arab harokatnya hanya ada 3 ya untuk huruf ainnya ya huruf tengahnya jadi fathah fa'ala kemudian fa'ila sama fa'ula gitu. Itu pertama. Jadi fi'il madinya harokat tengahnya itu cuma 3. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Adapun huruf fa, huruf pertama dan huruf ketiga, fa'ala, huruf lam, itu pasti fathah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari fi'il madi ke fi'il mudhari, fi'il mudhari itu kalau fi'il madi kan cuma 3 ya. Huruf tengahnya fathah, kasroh, doma. Nah, kalau fi'il mudhari'nya dari fathah yang fa'ala itu bisa 3. Nah, jadi ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Nah, 3 ya kan? Dan yang fa'ila ya, yang fa'ila itu ada 2. Ya. Yang fa'ila fi'il mudhari'nya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Gitu kan? Nah, berarti 5 kan? Yang ketiga, yang fa'ula itu fi'il mudhari'nya cuma 1, yaf'ulu. Ainnya domah lagi.
Jadi kalau tengahnya fathah itu fi'il mudhari'nya bisa fathah, bisa kasroh, bisa doma. Itu Ustaz. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kalau Iya kalau Ustaz. kasroh itu cuma dua, fathah sama kasroh. Kalau doma cuma satu, Oh, doma saja. iya Ustaz. Nah, Syukran. dalam bahasa Arab semua fi'il sulasi itu muaranya pasti ke situ. Dan untuk menunjukkan eh, Iya. harokat domah fathah kasrohnya di fi'il mudhari itu yang biasa kita bahas kalau saya sebutkan ini kata dasarnya ini stripnya ini jadi strip itu adalah harokat untuk fi'il mudhari'nya gitu. Iya. Gitu. Nah nanti kita akan bahas lagi ya. Iya Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya Aceng, mau baca Aceng? Ya Ustaz. Oke. Wal jumlatu silakan Ceng. Wal jumlatu min inna wasmiha. Bukan. Min fas. Setelah nahnu. Salah. Baris kedua. Wal jumlatu minal Wal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobari inna. Baik, terima kasih. Khobar inna. Ya, cukup. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobar inna. Nah, kalau tadi kan jumlahnya enggak yang di ayat setelah Alladzina itu lama halalah minal i'rab karena silatul mausul. Nah, tapi kalau di sini wa jumlatu nusli ya, nusli ini dia fi mahalli raf'in khobar inna karena di atasnya kan ada inna ya, inna alladzina itu isim inna, nuslinya ini adalah khobar inna. Baik, terima kasih Aceng. Anas, silakan Anas mau baca. Silakan. Wal jumlatu min inna. Wal jumlatu inna ismuha wa khabaruha la mahalla laha min al-i'rabi istinafiyah. Baik, terima kasih. Cukup. Oke. Yang cepat-cepat. Wal jumlatu min inna. Dek. Tadi Anas baca wasmuha ya. Wasmuha Ustaz. Wasmuha apa wasmiha? Wasmuha tadi saya bacanya. Yang benar adalah wasmiha. Kenapa wasmiha? Karena ini maktub kepada inna, sementara inna ini dia fi mahali jarin ada min. Itu. Jadi min inna wasmi inna gitu. Jadi min inna wasmiha wa khabariha la mahalla laha minal i'rab istinafiyah ya. Jadi dari inna wasmiha, dari inna sampai nuslihim itu dia nggak ada i'rabnya. Ini emang di i'rab lagi. Jadi setiap kalimat di i'rab, setiap jumlah di i'rab lagi. Gitu. Baik, terima kasih Anas. Selanjutnya siapa nih yang belum lagi? Waidah Mustami ya. Baik, kembali ke Bu Yuniarti, silahkan. Iya, Pak Ustaz. Wahum. Yang mana sih Pak Ustaz? Yang mana Pak Ustaz? Ini baris ketiga ujung. Wahum. Baris ketiga ujung. 1, 2, 3. Wahum. Ya. Wahum fi nuslihim. Nuslihim domirun muntasilun mabni ala sukuni Bimahali nasbin maf'ulun bihi awal. Wahum ini fi nuslihim. Ini kan ada hum ya, him.
Domir muttasil, dia domir yang disambung, mabni ala sukun karena Ala terakhirnya sukun. sukun. Mahalin Wafu. Di nafsin. mahalin nasbin dia posisinya mansub karena objek maf'ul bi awal. Oke. Terakhir Bu Aminah, naro. Objek Ya. di awal. Naro. Maf'ulun bihi. Maf'ul. Naro maf'ulun bihi. Sani Sani. alamatu nasbihi nasbihi al-fathi. Al-Fathah. Nasbihi Fathah. Al-Fathah. Baik. Al-fathah. Ya. al-fathah. Naro maf'ulun bihi sanin ya. Sanin. Tadi kan yang pertama kan ada maf'ul bi awal nih, ya kan? Sanin. Sekarang maf'ul bi sani. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Setiap maf'ul itu mansub. Kalau terakhirnya fathah langsung sebut saja wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik, itu cara baca ya. Semoga bisa diikuti. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau tidak sama ya. Bacanya ada yang panjang, ada yang pendek, itu ada yang singkat ya. Yang penting semuanya sudah merasakan cara baca. Baca, Ustaz. Oke. Biar belajar. Ya, yang penting ikut belajar dulu ya. Nanti sering-sering latihan saja ya kalau punya buku ya. Baik. Ya, ada yang jual bukunya, Ustaz. Nggak, kalau ini bukunya saya juga tidak memiliki ya. Saya hanya download di online ya. Gitu. Baik, ini mumpung yang hadir banyak ya. Kita sedikit musyawarah dulu ya. Untuk bulan Ramadan. Ya Ustaz. Nah, kita sepakati dulu. Saya usul kalau tetap belajar, kita belajar di hari Selasa, ba'da duhur. Ya, seperti biasa Ustaz, tahun yang lewat. Ya. Jadi kita ya sudah 2 tahun yang lewat kita biasa kalau Ramadan kajiannya setiap Selasa ba'da duhur. Ba'da duhurnya ya setengah satuan lah. Kalau mulai 1:30 sampai 1:30 gitu kira-kira. Oke. Bisa disepakati? Oke, sepakat. Ustaz. Soalnya Soalnya ibu-ibu kalau belum masak kok ya jam-jam begitu mah. kenapa, Bu? Ya ibu-ibu belum masak Pak Ustadz. Kalau biasa kan masak. Iya. Soalnya kalau sore kan pada masak ya kan? Ya Ustaz, kengkolak. Itu jam berapa Pak Ustadz? Kalau habis subuh kan rata-rata kadang Masjid. Aku kalau subuh ada ini. Ada di pengajian masjid. Ustaz subuh. Pengajian di masjid saya kalau subuh Pak Ustadz. ya kadang ada pengajian. Jadi Iya. habis duhur aja ya. Iya, benar. Ya. Kalau habis duhur. Nah, kalau sore saya juga suka ada acara. Kalau malam udah kemalaman taraweh ya kan? Terawih, iya betul. Kalau saya ada Itu benar kultum tuh. ada kultum taraweh pulangnya bisa malam lagi. Itu benar tuh habis duhur mah. Ya. Jadi kita tetapkan lagi habis duhur insya Allah ya. Ya, Pak Ustadz. Ya 2 pekan ke depan masih belum puasa. Harinya hari apa Pak Ustadz? Hari Selasa tetap. Tetap tetap hari Selasa. Ya, tapi hari kalau apa Pak Ustadz? Hari Selasa, tapi jamnya habis Oh duhur. iya. Habis duhurnya Tetapkan Ustaz jam berapa? Jam 1:30. 1:30. habis Ya. sholat duhur aja. Ba'da zuhur. Pokoknya ba'da duhur langsung. Iya. Ya kira-kira 1:30 lah. Sekarang kan zuhurnya jam 12 lewat ya. Iya, Ustadz. Gitu. Ya jam 1 lah Pak Ustadz. Soalnya kan takutnya kalau Habis 1:30. duhur ya. Ya intinya habis duhur langsung ya. Ya betul langsung ya benar. Ya. Karena kalau jam 1, jam 1:30, pokoknya Udah. habis duhur langsung gitu. Ya betul Pak Ustadz habis Ya, duhur Pak langsung. Ustadz. Saya kalau masuk kelas saya ada kelas dulu ya Pak Ustadz. Ya, baik. Iya. Iya. Baik. Itu saja mungkin ya kesepakatan kita untuk Ramadan. Baik, selanjutnya terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam hari Iya. ini.
baik yang aktif atau mustami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum ditutup, Ya Allah. Bu Aminah kalau mau pantun silakan. Pantun Ustaz. Baik, siap Ustaz. Tukang pantun. Suaranya nggak jelas, Bu. Ini siarannya kali Ustaz. Jaringannya. Jaringan lagi nggak bener kali. Bu Aminah bisa diulangi, Bu? Oke Ustaz. Beli rambutan diikat-ikat. Ya. Cakep. Beli rambutan. Nggak jelas ya. Beli rambutan diikat-ikat. Jelas Ya. kan? Cakep. Mau disimpan di dalam nampan. Ya, cakep. Puasa Ramadan udah dekat. Mari kita saling maaf-memaafkan. Ustaz. Ya. Terima kasih, Bu Aminah. Ya, Ramadan telah Ya. dekat. 2 pekan lagi, salam Ramadan. Ya, semuanya. Mari kita saling maaf-memaafkan. Ya, mari kita Mohon maaf lahir batin. Ya, Maaf sama-sama. lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Lebaran. Baik, semoga kita diberikan Ramadan ya. umur, bisa ketemu Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sya'ban, wa balikna Ramadan. Iya. Baik. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan ya Ramadan. Lupa taqabbalallahu. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinyal nggak bagus, kurang bagus sinyalnya. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz.